Terima kasih. Anak-anak, Bu Guru minta tolong kalian menghidupkan layarnya ya, kameranya. Terima kasih Alea, Daunita, Ciara. Yang lain Bu Guru minta tolong diaktifkan kameranya on cam. Hari ini Bu Guru mau mengawali hari ini dengan game. Bentar, sebelum itu Bu Guru absen dulu. Bu Guru screenshot dulu. Ini nama kalian kan sudah sesuai ya namanya ya? Sesuai, Bu. Kalau satu-satu kelamaan, jadi Bu Guru screenshot nanti baru di absen ano. Ini tanggal berapa hari ini? 27. Oke, anak-anak, baiklah. Yang hadir 16 siswa, Bu Guru akan mengawali dengan game. Siapkan bukunya anak-anak. Bu Guru hari ini bermain warna. Terlihat anak-anak? Terlihat, Bu. Oke. Hari ini adalah game warna. Apa itu game warna? Game warna adalah Bu Guru nanti akan memberikan warna-warna. Tugas kalian adalah menuliskan warna apa yang muncul. Ya, Bu Guru ulangi lagi, tugas kalian adalah menuliskan warna apa yang muncul. Bisa dipahami, Nak? Bisa, Bu. Bisa. Bisa, Bu. Ya. Oke, sudah siap anak-anak? Contohnya ya. Ini apa? Warna apa? Putih. Putih. Ini yang kedua Kuning. kuning. Ya. Ini Hijau. yang hijau. Ya, yang Madura jangan sampai salah ya. Hijau daun. Jadi ini adalah hijau. Ini merah. Ya. Ini biru. Bisa dipahami, Nak? Bisa, Bu. Jadi nanti kalian tuliskan warnanya. Warna apa yang muncul? Sebentar. Ada teman kalian yang masuk. Oke, sudah siap ya, anak-anak? Kita mulai. Jangan di sini.
Enggak, Bu. Enggak. Oke. Anak-anak kalau sudah siap, ini waktunya per slide sedikit saja. Jadi 10 detik akan Bu Guru ganti, ya. Oh. Sebentar, ada lagi yang masuk. Nah, ini nih. Semoga tidak terganggu lagi. Anak-anak sudah siap ya? Kita mulai yang pertama. Bu Guru ulangi lagi, kalian menuliskan warna apa yang muncul. Sudah siap ya? Yang pertama. Selesai. Yang kedua. Soal yang ketiga. Soal yang keempat. Warna apakah saya? Yang kelima. Warna apakah saya? Warna apakah saya? Warna selanjutnya. Apakah warna saya? Soal selanjutnya. Warna apakah saya? Soal selanjutnya. Soal warna apakah saya? Selanjutnya, warna apakah saya? Selanjutnya, anak-anak, warna apakah saya? Selanjutnya, warna apakah saya? Selanjutnya, warna saya apa? Selanjutnya, warna saya apa? Selanjutnya, selesai. Udah selesai, anak-anak? Kita cross check ya. Coba. Warna apakah saya ini? Warna apa, anak? Kuning. Kuning. Siapa yang jawab putih? Ada? Warna apa selanjutnya? Merah. Merah. Siapa yang jawab kuning? Ditandai. Soal selanjutnya. Warna apakah ini? Putih. Putih. Ya, siapa yang jawab hijau? Coba. Selanjutnya. Warna apa? Biru. Biru. Ayo, siapa yang jawab merah? Selanjutnya, warna apa ini? Hijau. Hijau. Siapa yang jawab biru? Ya. Selanjutnya, warna apa ini? Merah. Ya, tuh. Siapa yang jawab putih?
Ada. Ini soal selanjutnya. Warna apa ini? Kuning. 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 Tidak sesuai ya, kuning. Ini. Warna merah. Siapa yang jawab warna hijau? Ini. Warna apa? Biru. Ya, betul. Siapa yang jawab merah? Yang terakhir, yang ini. Hijau. 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 Ya, betul. Ini selanjutnya. Merah. Merah. Ya, merah, betul. Selanjutnya, warna apa ini? Putih. Putih. Bukan kuning ya. Ini. Biru. Biru. Ya, jangan sampai keliru. Kalau ini warna apa? Kuning. Merah ya. Ayo, siapa yang merah? Ya, Hijau, ini kan warna apa? Hijau. Hijau, ya, sudah. Nah, ini sekarang. Pertanyaan terakhir nih. Bayangkan kamu adalah seorang supir bus. Bus berangkat dari terminal Bungurasi menuju Tuban membawa 10 penumpang. Di Gresik naik 5 penumpang. Kemudian duduk di sebelahnya kalian turun 4. Kemudian sampai Lamongan turun 2 penumpang. Ketika di Babat turun 4 dan naik 5 hingga sampai di terminal Tuban. Pertanyaannya, berapakah umur dari sopir bus tersebut? Ya, ini mainan ini, permainan. Ya, baiklah anak-anak, apa yang bisa kalian ambil dari permainan tersebut? Susah enggak tadi? Sebenarnya itu terlalu cepat ya, bukan terlalu cepat, terlalu lambat. Seharusnya langsung. Kalian disajikan warna, langsung jawab. Seret, lagi, seret. Jadi hanya 2 detik. Maksimal 5 detik. Tadi lebih panjang. Tapi ya semoga tadi bisa ini ya, bisa jawab. Ada yang salah? Tidak. Ya, Zahrina, berarti bagus sudah. Ini. Jadi anak-anak, kenapa game warna tadi itu atau mungkin gini pertanyaannya, apakah ada yang salah anak? Nggak apa-apa, ngomong aja. Bu Guru dulu saat cepet-cepetan itu juga akan banyak ketuker antara tulisan dan warna. Karena tulisan itu adalah mendistrik kalian ya, mengganggu kalian. Kalau kalian konsentrasi, insya Allah bisa. Itu meningkatkan fokus tujuannya. Kemudian tulisan, terima kasih. Terus tulisan itu adalah mendistrik tadi ya, mendistrik atau mengganggu pemikiran kalian. Kemudian apalagi? Kemudian warnanya itu adalah fokus kalian sebenarnya. Jadi kalian diganggu dengan tulisannya itu. Apakah kalian fokus atau tidak? Itu ya. Baiklah. Kita mulai saja, itu tadi kita introduce, kita mengawali. Untuk selanjutnya, Bu Guru akan membagi hari ini materinya adalah mencari ilmu. Loh, tambah ini tadi 17 siswa, sekarang jadi 15. Enggak apa-apa, Pak. Jadi anak-anak Bu Guru hari ini akan bercerita sebenarnya. Bercerita tentang
eh, apa namanya, bagaimana sahabat-sahabat Nabi dulu, Nabi Muhammad ya, bagaimana beliau itu memberikan ilmunya yang sampai sekarang itu masih bertahan. Itu Bu Guru akan memberikan poin-poin penting tentang hal itu. Dan sebelum itu anak-anak, Bu Guru pengen kalian share juga, apakah ada masalah dengan, maksudnya apakah kalian untuk apa namanya, pembelajaran daring dan PTM ini ada yang terganggu? Maksudnya belum paham? Ini kalian harus setiap hari lihat, atau kalau perlu kalian ini ya, kalian tulis di buku kalian, jadwal kalian hari ini apa aja. Kalau PTM ada 3 mapel, kalau jadwal daring ada 2 mapel. Bentar, anak-anak kita berpindah dulu ya, biar bentar. Guru akan pindah di ruang pertemuan. Oke. Nanti sebentar ya, Bu. Oh iya, iya. Oh iya. Iya, daring. Sebentar ya, Nak. Ini tadi lumayan rame soalnya. Iya. Astagfirullahaladzim. Anak-anak, Bu Guru bercerita dulu ya. Ini kalian karena masa pandemi ini, Bu Guru akan share sedikit saja. Karena kalian kan masih belum tahu bagaimana situasi belajar di SMP 3 ya. Kalau di SMP 3 itu kalau jadwalnya sesuai, tidak ada apa namanya, tidak ada pandemi, artinya normal seperti biasa, itu kalian masuknya jam 6.45 sampai jam 13.40 sampai setengah 2. Itu sampai setengah 2. Nah, jadwalnya apa? 15 menit pertama dari jam 6.45 sampai jam 7 itu adalah morning info. Jadi morning info itu kegiatan yang rutin dikerjakan hari Selasa, Rabu, Kamis, dan hari Sabtu. Hari Senin upacara bendera, sama seperti kalian di SD dulu. Kemudian untuk Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu itu adalah morning info. SKBP form yang kemarin kita sertifikatif itu eksplanya dari sana ke kita, masuk ke kita, tak taruh mejanya sampai. Aku ini, sopo Aku itu gak sing masalah. kuning. Oh, kuning. BP form itu. Oh, Itu eksplanya turun, maksudnya nama-nama kadernya untuk sekolah. Ini apa ngirim undangan terus apa itu. oh iya. Itu dari Kono itu ini ngirim berkas Oh, di SK-kan. di SK-kan se-Jawa Timur. Jadi lampirannya di belakang ada nama-namanya. Oh. SMP 3 sepuan gitu. Berarti SMP terus apa? Aku Bening, Bu Tanti, Bu Umi. Oh, berempat. Itu berempat. Oke. Terus teleponnya ya. Di meja, Bu. Oh, ini nggak ngirim, ini kan dikirim mana? Benar kan kadernya. Nah, ini mau ngirim mana? Itu nggak mau ngirim. Oh, ngirim ini. Dikirim ini. Maksudnya Kak? Tapi untuk SPB-nya. Jadi kita harus tanda tangan dulu. Oh, dia di-scan, dikirim file. Jadi ini ngirim ini yang di jalur, Bu. Oh, gitu. Iya, untuk tanda tangan basah kok. Yo, 2 aja lah, sama punya Arsipnya. arsip. Jadi Jadi kan? Itu nggak butuh kopi.
Oh, jadi nggak usah difotokopi, di scan aja. Oh aku, iki dikirim file. Dikirim scan sama nanti sama kirim jalur ngirim yo sama kirim. Iki tak scan lagi. Sampean kayak telepon sampean sama scan. Oh iya. Scan itu ning ruangan. Sampai. Yang baik ya. Scan ya. Oke. Ya, maaf anak. Sampai mana tadi ya? Oh ya, morning info ya. Morning info jam 6.45 sampai jam 7. Nah, untuk morning info itu isinya adalah informasi terkait sekolah, terkait pembelajaran, terkait apa saja yang lagi ngehit saat itu atau saat ini apa. Jadi petugasnya biasanya itu akan dibagi oleh OSIS ya, dibagi OSIS setiap hari berganti petugasnya. Misalnya hari ini 8A, besok 8B, besoknya lagi hari Kamis misalnya 8C, dan seterusnya sampai muter lagi. Itu petugasnya adalah kalian. Jadi ada pemimpin upacara, pemimpin barisan. Jadi kalian dibariskan. Biar kalian ini ya, biar kalian meskipun nggak pernah melakukan, minimal kalian ada cerita. Semoga aja kelas nanti memang benar-benar kalian mengikuti sesuai dengan jadwal yang biasanya ya, karena ini masa pandemi, jadi tidak bisa dilaksanakan dengan seperti biasa. Jadi anak-anak petugasnya adalah yang pertama per kelas ya, pemimpin barisan. Jadi kelas 7 sampai kelas 9 dibariskan. Kemudian yang bertugas hari itu kelas berapa, menyiapkan personilnya, pemimpin upacara, pemimpin barisan, kemudian ada petugas yang memberikan morning infonya, terserah temanya apa, kalian disuruh speech di situ, atau boleh atraksi, boleh per kelompok, boleh per orang. Tapi yang selama ini sering dilakukan adalah personal atau sendiri-sendiri. Ada juga yang tampil ini secara kelompok, misalnya musik atau tampil teater atau tampil apa aja. Tapi itu waktunya terbatas, kurang lebih 10 menit untuk maksimal ya. Maksimal 10 menit untuk speech atau untuk tampil berkreasi, terserah bebas. Kemudian setelah itu menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu Mars SMP 3, kemudian lagu wajib nasional. Seperti itu. Jadi ada yang memimpin, dirijen. Gitu nak. Jadi Bu Guru yakin nih, dari kalian ada yang masih belum hafal Mars SMP 3 atau mungkin belum pernah dengar. Gitu. Bisa dilihat di YouTube, mungkin Mars SMP 3. Kalau enggak tahu ya, waktu MOS kemarin apa diberikan ya Mars SMP 3, waktu kalian MOS, Bu Guru juga lupa, padahal ya Bu Guru loh kemarin yang jadi kesiswaan. Cuman lupa Bu Guru. Oke, kemudian doa itu kegiatan di pagi hari. Kemudian jam 7 sampai jam 7.15 itu literasi. Sampai jam 7.30 sampai setengah 8 literasi. Kalian membawa buku pribadi ya, buku pribadi, boleh pinjam di perpus, boleh membawa dari sekolah. Setengah jam membaca literasi, ditulis nanti kesimpulannya apa yang kalian baca. Itu. Setelah itu pembelajaran seperti biasa. Itu anak-anak, itu pengenalan sedikit-sedikit ya, biar kalian, oh ini kegiatan yang dilakukan SMP 3 jika tidak ada pandemi gitu. Meskipun hanya cerita. Meskipun hanya cerita, enggak ini. Baiklah anak-anak, ini yang tidak on cam, kenapa ya? Apa
Bermasalah dengan jaringan. Semoga aja biar Bu Guru kayak gini nih, sepertinya Bu Guru hanya ngomong dengan Daunita sama Alia ini. Hanya berdua aja, yang lainnya enggak on cam. Tadi Ciara juga on cam tapi mati ya. Dimatikan sekarang. Ciara jaringannya bermasalah, Bu. Oh gitu. Oh iya. Iya memang ini kita sangat terbatas. Oke Ciara, dimaafkan. Ya, baiklah anak-anak dan yang lain hari ini materinya tentang mencari ilmu. Apa yang ada di benak kalian tentang mencari ilmu? Coba. Apa ada yang silakan berkomentar bagaimana mencari ilmu? Ayo, siapa yang mau berkomentar? Nggak apa-apa, Pak. Bebas. Ini sambil belajar. Kalian belajar speech, belajar ngomong di depan teman-teman kalian. Anggap aja teman nggak ada kalau gugup ya. Tapi masa gugup sih? Ayo, tentang mencari ilmu, apa? Apa sih mencari ilmu itu? Apa yang ada di benak kalian tentang ilmu? Gitu dulu dah. Apa yang ada di pikiran kalian tentang ilmu? Ada yang berkomentar? Apa sebenarnya ilmu itu? Pas ini, dan ada yang komentar ini. Baiklah, anak-anak kalau enggak ada ya, jadi Bu Guru gini, Bu Guru akan bercerita tentang ini ada yang non-muslim? Muslim semua? Oke, Muslim semua ini kayaknya ya. Nah, maksud Bu Riro adalah gini, Bu Guru akan cerita tentang bukan kisah ya. Iya Lea, dimaafkan. Jadi Bu Guru akan cerita tentang sahabat Nabi. Atau terima kasih Zarina sudah on cam. Jadi masa-masa kejayaan ilmu pengetahuan ya, saat masa-masa cendekiawan Muslim. Jadi setelah Nabi, kemudian ada Khulafaur Rasyidin, ada Abu Bakar, ada Ali, Umar, kemudian ada Utsman dan lain sebagainya. Kemudian itu muncul tokoh-tokoh besar Muslim. Contohnya sahabat Nabi ya, Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu ahli tafsir yang sampai ngomong, sampai ada yang pernah tanya gitu ya, sahabat yang lain bertanya kepada Abdullah bin Abbas, saking pinternya Abdullah bin Abbas, bagaimana kamu mencari ilmu? Itu. Kemudian jawabnya Abdullah bin Abbas adalah dengan lidah dan gemar bertanya. Kemudian dengan akal yang suka berpikir. Itu. Jadi dua hal. Hah? Oke. Suwun. Wes.
terang. Jadi anak-anak, jadi Abdullah bin Abbas itu rajin bertanya dan akalnya dipergunakan untuk berpikir tentang keilmuan. Itu ya. Kemudian itu Abdullah bin Abbas maksudnya, yang ahli tafsir. Kalau ahli tafsir itu hafalannya harus kuat. Hafalnya kuat, kemudian pemahaman atas ilmu tafsirnya itu harus banyak. Jadi ilmunya nggak hanya satu bidang saja, tapi banyak bidang. Itu. Jadi memang Abdullah bin Abbas ini sahabat yang betul-betul pencari ilmu, istilahnya gitu. Kemudian tokoh lain, kalian pasti sering dengar Ibnu Sina. Ibnu Sina itu tokoh kedokteran ya, di bidang kedokteran dan filsafat. Kedokteran dan filsafat sebenarnya, cuman lebih dititik beratkan ke bukan ini ya, konsennya adalah ke ilmu kedokteran, termasuk dunia anestesi itu ditemukan oleh Ibnu Sina. Obat-obatan, kemudian dan lain sebagainya, ke ilmu kedokteran itu banyak diciptakan yang sampai sekarang masih dipakai ilmunya. Kemudian contoh lain, Al-Khawarizmi itu adalah tokoh matematika dan astronomi. Bagaimana matematika itu bisa menghitung atau bisa mengenal alam, karena itu ada kaitannya dengan ilmu astronomi itu nak. Jadi bisa menghitung jarak bumi ke luar angkasa, ke bintang dan lain sebagainya. Itu Al-Khawarizmi yang sampai sekarang masih dipakai. Matematika bidang integral itu sangat dipakai, yang susahnya minta ampun ya, karena kalau di SMP belum, insya Allah di SMA nanti sudah mulai dikenalkan. Pendalaman nanti kalau kalian memang menguasai melanjutkan ke bidang matematika. Susahnya minta ampun dan itu buat apa sih gitu loh. Bu Guru dulu sampai sering tanya ke Bapak Ibu guru matematika ya, buat apa fungsinya integral itu. Kalau kalian bisa lihat di YouTube apa itu atau di Google gitu ya, integral itu yang kayak gimana sih gitu. Menurut Bu Guru adalah ilmu yang paling, matematika yang paling susah itu integral, karena kadang-kadang nggak masuk akal gitu loh. Buat apa ini dalam kehidupan sehari-hari, ini dipakai untuk apa itu? Ternyata yaitu ada ilmu bisa dipakai untuk astronomi. Kemudian aljabar, numerik itu Al-Khawarizmi yang sangat yang sangat mendalami itu, dan ilmunya masih kepakai sampai sekarang. Terus ini Ibnu Haitam, kalau kalian pernah dengar, itu ahli fisika terutama konsennya di optik ya. Zaman dulu zaman Rasulullah kan istilahnya setelah Rasul itu kondisinya tidak semodern hari ini ya. Pasti hari ini itu sangat dipengaruhi dengan orang-orang terdahulu, ilmu-ilmunya beliau. Makanya dulu ada Ibnu Haitam itu pencipta kamera obscura atau kamera yang kecil, ada lubang jarum, bisa dilihat dari lubang jarum kamera memfoto. Nah, itu zamannya Ibnu Haitam itu nak. Kemudian Ibnu Haitam ini adalah father, disebut juga father of modern optic. Jadi
optik itu enggak hanya kacamata gitu ya, tapi itu ada lensa, ada cermin, ada dan lain sebagainya. Itu Ibnu Haytham menguasai di bidang itu. Kemudian sahabat Nabi lainnya Ibnu Rosyid itu apa namanya menguasai ilmu hukum. Saat itu adalah hakim yang sangat bijaksana. Jadi dalam menyikapi permasalahan, beliau sangat bijaksana dalam menghakimi orang. Menghakimi itu dalam arti memutuskan apakah salah dan betul, kemudian problem solvingnya terhadap masalah itu orang termasuk orang yang sangat Ibnu Rusyid itu adalah bapaknya hukum, ilmu hukum. Kemudian Ibnu Khaldun, kalau kalian pernah dengar Ibnu Khaldun itu menguasai sosiologi dan sejarah. Jadi beliau itu menguasai itu. Gitu nak. Jadi masing-masing ilmu itu banyak. Ini Bu Guru hanya contohkan yang Bu Guru pahami ya. Tapi masih banyak sahabat-sahabat Nabi yang berkecimpung di bidang tertentu dan itu sangat menguasai. Nah, dari situ kan kita bisa ngambil dan ilmunya sampai kepake sampai sekarang. Padahal itu sebelum Masehi sampai sekarang. Ilmunya abadi, bermanfaat sampai sekarang, sampai hari ini. Nah, yang harus kalian pikirkan, kenapa bisa terjadi? Kita harus bisa mengambil minimal ilmunya beliau agar kita punya ilmu yang bermanfaat, tidak hanya untuk diri sendiri, tapi untuk orang banyak. Itu anak-anak. Jadi, Bu Guru senang membaca ya, membaca literasi-literasi dari kisah-kisah biografi tokoh-tokoh terkenal, terutama tokoh Islam, karena banyak hal penting yang Bu Guru dapat ambil dari atau hikmah dari beliau gitu. Jadi ada 4 hal anak-anak yang Bu Guru bisa ambil kesimpulan. Jadi bisa kita pakai gitu. Yang pertama adalah sebelum itu ya, Bu Guru kasih ini. Orang-orang sahabat-sahabat dulu itu kalau mencari ilmu itu kan tidak ada sekolah, nak. Tapi berguru pada orang yang ahli, yang jaraknya itu bisa beribu-ribu mil, beribu-ribu kilo, yang harus meninggalkan keluarganya beberapa lama ya, nggak hanya sebulan 2 bulan, tapi bertahun-tahun untuk mendalami satu ilmu gitu. Dan itu ditempuh jalan kaki berhari-hari. Bayangkan kalau itu terjadi di kalian. Kalau kalian ingat film apa ya, Kung Fu Master lah, yang Jackie Chan itu kan sama anaknya, tapi sih yang kulit hitam itu, Bu Guru lupa ya. Itu kan dalam mendalami ilmu itu dia disuruh memperagakan gayanya nyuci baju, ngelepas baju, ditaruh di hanger gitu ya, ditaruh di kentelan itu loh nak. Nah mungkin kalian tahu itu. Jadi ngelepas, terus nyentelkan baju, dan itu dilakukan berulang-ulang gitu. Kurang lebih seperti itulah gaya belajarnya dulu. Tanpa kadang-kadang itu nggak tahu maksudnya apa sih gitu. Dan sangat tunduk sama guru. Itu nak. Sangat tunduk sama guru dan sangat menghargai guru.
kalau dulu itu, karena yaitu guru itu apa istilahnya ya, ilmunya itu bukan ilmunya kalau dulu memang ilmunya lebih banyak ya, maksudnya pengalamannya lebih banyak dan mengabdinya itu yang luar biasa. Jadi beliau yang memang mencari ilmu, yaitu mengabdinya betul-betul ke gurunya itu, totalitas meninggalkan keluarga dan memang khusus untuk berilmu sama guru-gurunya tersebut gitu nak, menempuh perjalanan kemudian nah itu sampai sekarang ilmunya bisa everlasting gitu, sampai hari ini masih dipakai. Nah hal yang poin penting adalah yang pertama adalah niat. Niat, kalian harus niatkan dalam hati benar-benar memang kalian pengen mencari ilmu. Sekolah itu adalah tempatnya mencari ilmu. Kuatkan atau kokohkan dalam hati kalian, memang kalian pergunakan waktu itu, entah waktu, tenaga ya, kalian curahkan memang benar-benar untuk mencari ilmu. Ada waktunya, jam 7 sampai selesai, sampai jam 12, kalian fokuskan memang untuk belajar jadwalnya. Kalian niatkan untuk mencari ilmu. Ada waktu istirahat dipergunakan dengan sebaik mungkin. Ketika Bapak Ibu guru menerangkan ya sudah didengarkan. Kalau ingin ditanyakan tadi seperti Abdullah bin Abbas, dengan lidah dan gemar bertanya, kemudian dengan akal yang suka berpikir, itu jadikan quote kalian gitu istilahnya ya, bahwasannya jangan sungkan-sungkan, jangan malu, jangan ragu untuk bertanya kepada siapa aja ketika kalian ingin memang ingin bertanya untuk menambah informasi gitu nak, terutama untuk kepada Bapak Ibu guru ya. Kalau kalian memang tidak paham dengan materinya ya pergunakan waktu kalian sebaik mungkin bertanya. Insya Allah Bapak Ibu guru akan dengan senang hati menjawab dan memberikan penjelasan terkait itu nak. Itu yang pertama. Jadi kuatkan niat, memang kalian benar-benar untuk mencari ilmu. Yang kedua adalah bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh itu dalam artian kalau Bu Guru mengadopsi dari sahabat Nabi, beliau bersungguh-sungguh, rela meninggalkan keluarga, rela mengabdi kepada kepada gurunya, memang benar-benar karena pengen ilmunya bermanfaat. Itu. Jadi kesungguhan itu dalam artian ketika kalau diaplikasikan ke pembelajaran sekarang ya, ketika Bapak Ibu guru menerangkan, kalian fokus, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan, kalau berdiskusi ya dipakai waktunya dengan baik, kemudian kalau ada tugas ya dikerjakan sesuai dengan tugasnya. Kemudian satu lagi untuk BK ya, Bu Guru tidak senang, sebenarnya bukan tidak senang ya, Bu Guru wajib mengingatkan, tapi dalam artian mengingatkan ya, yang belum menyelesaikan tugas silakan dikerjakan. Tapi kalau Bu Guru men-shoot satu-satu, men-screenshot ya, tugas apa yang belum, kemudian Bu Guru share di kelas, itu Bu Guru tidak suka dengan cara itu, karena sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, tugas perkembangan kalian adalah kalian sudah mulai harus mulai punya tanggung jawab pribadi. Itu tugasnya Buril adalah mengingatkan tugas kalian gitu. Ketika Bapak Ibu guru memperlihatkan tugas-tugasnya gitu ya, di-share di grup, ya silahkan disikapi dengan baik. Kalau Bu Guru enggak seperti itu ya. Bu Guru anggap kalian ini sudah punya tanggung jawab. Nah, termasuk itu adalah kesungguhan anak-anak. Kesungguhan dalam mencari ilmu. Itu. Termasuk bertanya, termasuk mendengarkan, termasuk berdiskusi.
Termasuk lagi adalah menyampaikan argumen kalian. Bu, saya tidak setuju dengan itu. Dengan Bu Riril misalnya. Boleh, nak. Bu Guru ini terbuka lebar dengan hal itu. Dan Bu Guru akan cross check ya dengan hal itu. Kalau kalian bisa menyanggah, kalian bisa membetulkan, kalian dengan ini Bu Guru dengan sangat terbuka untuk menerima hal itu. Gitu. Sebenarnya ini kan tinggal kalian sama Bu Riril ini masalah waktu aja, menang pengalaman Bu Riril daripada kalian gitu. Gitu. Itu ya nak. Itu yang kedua, bersungguh-sungguh. Yang ketiga adalah prosesnya. Kalian harus menyadari bahwa ilmu itu ketika didapatkan tidak langsung simsalabim jadi, tidak bisa langsung sekonyong-konyong langsung jadi instan gitu ya. Oh, saya belajar hari ini, hari itu bisa gitu. Enggak seperti itu, tapi ada prosesnya. Proses yang membutuhkan waktu, tenaga, pikiran, curahan, mungkin dana juga dan lain sebagainya. Contohnya, kalian mau belajar renang gitu ya, ya enggak akan bisa meskipun orang hebat pun istilahnya ya, orang berbakat pun pertama kali pasti ya akan belajar dulu gayanya seperti ini, teorinya seperti ini loh, yang betul, cara mendapatkan nafasnya gimana, tangannya bagaimana, kakinya bagaimana, dan itu butuh waktu, butuh proses untuk agar perfect gayanya gitu. Sama kayak kalian ya, artinya tidak bisa simsalabim langsung jadi langsung pinter gitu. Jadi butuh proses. Nah, proses ini kalau di SMP itu sampai 3 tahun gitu. Kenapa 3 tahun? Kenapa enggak 4 tahun atau 5 tahun gitu? Dan itu nanti SMA 3 tahun. Terus setelah itu kalian kalau mau meneruskan S1 kurang lebih 4 tahun. Nambah lagi S2 2 tahun, nambah lagi S3 kurang lebih ya setahun 2 tahun gitu. Seperti itu nak. Dan harus dicatat juga bahwasannya mencari ilmu itu tidak hanya di bangku sekolah, bisa di mana saja. Kalau kalian niatkan misalnya keluar rumah atau di dalam rumah ya, memang niat benar-benar dengan kesungguhan hati untuk mencari sesuatu, mendapatkan hal yang positif, itu insya Allah kalian dapat gitu. Termasuk misalnya kayak di sini ada organisasi, ada ekskul, atau kalian sekarang karena ekskul tidak ada, kalian bisa memanfaatkan fasilitas di luar dengan les, atau ikut gabung klub bola, klub wusu misalnya, atau klub apa saja sudah yang kalian minati, itu sangat membantu kalian untuk mendapatkan ilmu. Jadi tidak hanya di bangku sekolahan. Itu yang harus kalian pahami ya. Itu 3 poin. Yang satu lagi adalah yang terakhir adalah hasilnya. Jangan hasil itu akan mengikuti proses anak-anak. Ketika proses kalian betul-betul memang dengan kesungguhan hati, dengan niat yang baik, dengan proses atau dengan kalian maksimal untuk belajar, insya Allah hasilnya itu akan mengikuti proses itu. Kalau kalian belajar ya nilainya bagus gitu, istilahnya kayak gitu. Ulangan kalian dapat bagus karena sudah nyicil, bukan nyicil, karena sudah belajar sebelumnya. Beda lagi kalau misalnya enggak belajar ya pasti ketika dapat soal, dapat tugas yang susah ya pasti kalian akan kesulitan di situ. Nah, itu nak. Jadi belajar itu atau mencari ilmu itu memang yang terbanyak adalah niat dalam hati. Kalian bangun untuk hasilnya itu akan mengikuti kalian. Sudah tidak usah dipusingkan dengan hasil. Kalau kalian memang dengan kesungguhan hati, sehari kalian sempatkan belajar dan ajak rutin, insya Allah
nanti akan mendapatkan hasil gitu. Dan harus kalian percayai bahwasannya, dan kalian harus tekankan, harus garis bawahi, harus kalian berikan tanda merah ya, bahwasannya waktu itu tidak bisa diputar lagi, bahwasannya waktu itu tidak bisa mundur lagi, gitu ya. Jadi kalian manfaatkan waktu kalian dengan sebaik mungkin, gitu nak. Itu tentang mencari ilmu. Ini Bu Guru share ke kalian agar bisa mencontoh sahabat-sahabat Nabi. Kenapa sih Bu Guru men-share itu? Ini ilmunya para sahabat, karena memang ilmunya kepake dari dulu sampai sekarang kepake. Yang Bu Guru berharapkan adalah kalian juga seperti itu, gitu. Itu artinya bermanfaat, tidak hanya buat dirinya, tapi juga buat orang lain. Bayangkan kalau misalnya kalau dihitung ilmunya dari zaman Rasul dulu sampai sekarang, berapa tahun ilmunya tidak pernah mati, gitu. Berapa banyak pahala yang didapatkan, itu kalau elelean ya istilahnya. Kalau hitung-hitungan gitu, hasilnya pasti ngantongi banyak gitu. Kalau sekarang kan nggak ada, ilmu sekarang kan nggak ada royalti ya istilahnya, bisa dipakai untuk yang lain, untuk siapa aja. Bayangkan kalau misalnya musik, kalau sekarang musik itu ada royaltinya. Ada royaltinya dalam artian kalau misalnya kalian aktif di YouTube buat, itu enggak sembarangan lagu bisa ditaruh di YouTube kalian gitu. Kecuali yang gratis ya. Kalau kita gratis kan enak, bisa ngambil nggak berbayar gitu. Tapi kalau menggunakan lagu tanpa izin ya pasti akan ada royaltinya gitu. Bayangkan ilmunya beliau-beliau yang dulu dipakai dulu sampai sekarang itu berapa uang yang dihasilkan dari itu. Itu istilahnya kayak gitu ya. Kalau hitung-hitungan gitu nak. Oke. Itu Bu Guru sudah panjang lebar menjelaskan. Bu Guru berharap kalian memang benar-benar menjalankan ya. Kalian bulatkan tekad, bulatkan niat, bangun kesungguhan, manfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, dengan kesungguhan, agar nanti benar-benar yang kalian harapkan atau hasilnya nanti yang sesuai dengan harapan kalian gitu. Gitu nak. Oke, dari penjelasan Bu Guru, gantian, sekarang kalian yang ngomong. Ada yang belum paham atau ada yang mau di-share-kan, silahkan. Ini kita santai-santai aja loh, nak. Maksudnya serius tapi santai. Biar enggak tegang. Oke, silakan. Ada yang mau berkomentar? Ini dari tadi Bu Guru ngomong, gantian yang ngomong. 18 siswa, ini lumayan ini. Tadi 16, sekarang ada peningkatan 3 orang. Bu Guru lagi. Ada yang belum masuk. Ya, nak, ada yang mau di-share-kan terkait pembelajaran, pertama ini ya, boleh di luar itu. Ini kan sekarang pembelajaran daring dan PTM. Ada yang bermasalah. Kemarin ada yang tanya ya, belum Bu Guru jawab karena Bu Guru nggak bisa memutuskan. Bu, kalau rencana nanti PTS kan kalian PTM ya, meskipun nanti memang menggunakan HP juga. Maksudnya secara online tapi dilaksanakan dengan PTM. Apakah saya bisa, karena ada kegiatan, apakah saya bisa di rumah saja? Gitu. Ada yang tanya seperti itu. Bu Guru belum jawab karena belum Bu Guru komunikasikan.
Tapi sebisa mungkin memang dilaksanakan di sekolah jika orang tua kalian memang mengizinkan ya nak. Nanti misalnya kalau dari kalian ada yang misalnya HP-nya dipakai untuk adiknya juga atau sharing dengan orang tua, ya dikomunikasikan dengan wali kelas, nanti akan ada bisa mengerjakan di ruang di ruang komputer atau di ruang UNBK atau di ruang e-library mungkin. Jadi sama akan dikumpulkan dengan teman-teman kalian yang terkendala HP gitu nak, atau nggak punya paketan misalnya, silakan bisa nanti diinfokan. Ya, anak-anak ada yang ditanyakan? Bu, nanti ujiannya PTS-nya yang di sekolah itu nanti kayak ujian biasa gitu, Bu? Iya, seperti ujian biasa, sama kayak ini. Jadi di linknya di-share lewat HP, nanti kalian mengerjakan lewat situ. Nanti juga kayak ada batasan-batasan waktunya gitu, Bu? Iya, sama. Kalian kan nanti ngerjakannya di ini ya, nak. Ngerjakannya di sekolah. Jadi satu hari itu insya Allah 3 atau 2 mapel ya. Oke. Ya, gitu ya nak. Jadi apa tadi Alia ya. Jadi PTS nanti Bu Guru masih belum tahu jadwalnya apakah 3 mapel atau 2 mapel sehari. Kemudian nanti ketika kalian, jadi nanti bolong-bolong nak. Hari ini misalnya jadwal kalian PTM 2 hari ya, misalnya Rabu Kamis. Apa sudah ada ya jadwal PTS? Kayaknya belum. Sudah ada ya? Jadi misalnya hari ini atau Rabu media. Oh ini, PTS-nya dimulai tanggal 4 Oktober sampai 16 Oktober. Kemudian jadwal PTS dilaksanakan dengan PTM di sekolah melalui GCR. Jadi nanti kalian masuk ke GCR sama formatnya pakai Google Form. Durasinya 50 menit per mapel. Kemudian ya, sudah itu. Jadi dalam waktu tanggal 4 sampai tanggal 16 itu kalian diberikan jadi misalnya 1 minggu dua kali kalian PTM gitu ya. Misalnya sama kayak gini misalnya Rabu Kamis kalian PTM. Berarti 4 mapel ya, 2 hari. Kalau misalnya 1 hari 2 mapel, berarti kalau 2 hari Rabu Kamis berarti 4 mapel kalian menyelesaikan PTS. Kemudian besok ketika waktunya tidak masuk kelas, maksudnya tidak PTM, waktu pembelajaran daring ya pembelajaran seperti biasa. Nanti masuk lagi PTM, baru kalian melaksanakan PTS lagi. Itu nak. Jadi tidak langsung 1 minggu full kalian PTS gitu, enggak. Jadi sesuai dengan jadwal PTM, PTS-nya. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Ya, jadi nanti akan menyusul jadwalnya. Insya Allah akan segera di-share oleh Bapak Ibu Wali Kelas. Itu nak. Kurang lebih seperti itu gambarannya, nanti kalian cermati, dan setiap hari kalian harus cermati jadwal ya, karena memang berubah sesuai dengan absen juga.
Jadi satu kelas bisa beda mapel di jam yang sama. Itu sama dengan jadwal PTM. Gitu nak. Jadi sering-sering dibuka, kalau bisa di print jadwalnya, ditulis atau ditulis tangan jadwal kalian di hari Senin jam sekian sampai jam sekian mapel apa, jadwalnya daring. Kemudian hari Rabu jam sekian sampai sekian itu jadwalnya apa, PTM dan lain sebagainya, termasuk nanti PTS. Itu ya nak, ini karena ini kita masih menyesuaikan, kemudian nanti kita evaluasi jika memang jadwal ini bisa nanti berubah ketika memang kondisional ya, ketika nanti ada perubahan-perubahan. Mungkin ya tentunya pengen dengan hasil yang baik dan optimal gitu. Jadi ini nanti akan ada evaluasi sampai kalian selesai melaksanakan PTM, ada jadwalnya, masing-masing hari beda, gitu. Jadi mohon keaktifan kalian anak-anak yang sekarang bergabung, keaktifan kalian dalam mengikuti proses pembelajaran, jadwal jangan sampai lepas, gitu. Jadi itu tadi Bu Guru tekankan, kesungguhan kalian, niat dalam hati, dibangun jam 7 sudah siap dengan proses pembelajaran sampai jam 12 gitu. Jadi kalian ngikuti di grup atau ngikuti proses pembelajaran gitu. Kalian pergunakan waktunya memang benar-benar untuk belajar gitu. Kecuali nanti yang sakit, yang mau ada kepentingan ya silakan dikomunikasikan dengan wali kelas ya, biar nanti terkondisikan. Itu anak-anak, ada pertanyaan? Masih ada? Kalau tidak ada, ini waktunya masih banyak ya. Kalau tidak ada, Bu Guru akhiri, karena itu nanti untuk PTM kalian 3 mapel ya. 3 mapel, waktunya berapa tuh? Oh, Bu Guru enggak bawa jadwal. Waktunya 45 menit kayaknya, apa 1 jam apa 45 menit gitu. Kalau sekarang pelajaran daring kan 2 jam ya, jam 10 sampai jam 12, jadi lumayan panjang. Ini Bu Guru nanti jam 11.15 Bu Guru akhiri, ada waktu 45 menit untuk istirahat kalian, menyelesaikan tugas-tugas yang lain yang mungkin ada gitu. Kalau Bu Guru enggak ada hari ini, tidak akan Bu Guru berikan tugas. Sudah nak, tidak ada pertanyaan lagi ini? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, Bu Guru minta tolong on cam, Bu Guru minta foto kalian. Kita oh, salah ya. Ya. Oke, silakan kalian kita foto bersama. Berikan senyuman yang manis. 1, 2, 3. Oke. Bentar. Oke. Terima kasih. Anak-anak sudah semua. Oh ya, yang kedua. Foto yang kedua. Ini ada 2 sheet. Ya. Satu lagi, 1, 2, 3. Ini yang on cam cuman berapa orang aja. Oke, terima kasih anak-anak sudah hadir di layan BK hari ini. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini bermanfaat. Semoga kalian semua dan kita semua selalu diberikan kesehatan. Kita niatkan memang untuk ibadah, untuk mencari ilmu. Ya, jadi insya Allah kita diberikan selalu kesehatan.
Oke, kita berdoa untuk menutup kegiatan hari ini. Silakan berdoa dimulai. Amin. Ya, terima kasih anak-anak. Kalau tidak ada pertanyaan, Bu Guru akhiri. Terima kasih. Kita ketemu insya Allah nanti di PTM. Tapi insya Allah jadwalnya tidak ada di PTM kalau ada daring selama ini, di 3 minggu ini. Oke, terima kasih anak-anak. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih selesai daring. Oke, terima kasih Bu Hilef, anak-anak.